warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Kurniawati. Di sini saya akan mempresentasikan rencana usaha bisnis plan budidaya sayuran kubis di Herfair Plant Farm. Yang pertama ada analisis SWOT, yaitu S yang berarti string. 1. Kelompok tani sekitar berjalan dengan baik. Yang kedua, adanya tempat produksi sendiri. 3. Adanya pasar tetap untuk produksi sayuran. Dan keempat, produk yang berkualitas. Kemudian ada W, weakness. Yang pertama ada permodalan masih secara pribadi. Yang kedua, petani belum bisa melaksanakan pengemasan dengan baik dan benar. Dan ketiga, kurangnya kemampuan petani dalam mengendalikan hama. Dan keempat, pekerja belum memiliki pengalaman terkait. Selanjutnya ada O, opportunities. Yang pertama ada akses pasar yang dekat dengan akses produksi. Yang kedua, akses jalan yang baik dan strategis. Yang ketiga, BPP berperan sebagai pusat informasi. Dan yang keempat, belum adanya pesaing dengan usaha sejenis di lingkup kabupaten. Dan yang terakhir, ada T, sering terjadinya hama yang sulit dikendalikan. Dan yang kedua, munculnya usaha yang sejenis. Lalu, kita masuk ke deskripsi perusahaan. Herfair Plant merupakan perusahaan yang dibangun dalam bentuk perseorangan yang bergerak di bidang pertanian dan berfokus pada budidaya sayuran kubis dan pemasarannya. Visi perusahaan yaitu menciptakan usaha yang sukses dalam memproduksi kubis yang berkualitas. Dan misi perusahaan, yang pertama ada menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Kedua, menjalin mitra dengan para petani sekitar untuk mengembangkan kubis sehingga menjadi komoditas unggulan. Yang ketiga, berusaha dalam mengembangkan pasar agar harga jual tetap stabil. Market, pangsa pasar, sasaran utama dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh Herfair Plant adalah konsumen badan pasar dengan kebutuhan kubis yang berkualitas. Dengan rencana penjualan kubis ini adalah memasarkan kubis di sekitar wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek seperti supermarket dan restoran. Lalu ke segmentasi pasar. Segmentasi geografi, segmentasi berdasarkan demografi, segmentasi berdasarkan gaya hidup. Kemudian target pasar, kelompok konsumen kalangan menengah atas yang diberikan ke supermarket dan mengemas kubis agar daya simpan cukup lama. Yang terakhir ada segmentasi pasar, di mana produk segar dengan nilai gizi yang terkandung di dalamnya untuk kehidupan yang lebih nyaman. Kemudian ke strategi pemasaran. Produk yang dijual adalah kubis segar yang baru dipanen, kemudian dilakukan penanganan pasca panen agar kualitasnya terjaga dan produk lebih tahan lama. Lalu, ada harga yang dipatok dalam produksi kubis ini bervariasi sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. Untuk lokasinya bertempat di Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Produksi kubis di Herfair Plant ini dipromosikan melalui kegiatan basar atau pameran UMKM di wilayah Jawa Barat. Lalu ada aspek yuridis. Herfair Plant Farm merupakan perusahaan yang belum berbadan hukum karena usaha yang masih kecil. Pemilik usaha yang memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan, baik hutang perusahaan, pengelolaan, dan pengendalian usaha. Kemudian ada aspek pengelolaan di mana bisa kita lihat di sini ada bagan yang beranggotakan diketuai oleh CEO, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, yang di bawahnya ada karyawan, dan manajer produksi yang di bawahnya ada karyawan juga. CEO dalam usaha Herfair Plant ini bertugas sebagai pemimpin yang membuat rencana dan mengatur semua kebutuhan dan mengatur jalannya usaha, yang di bawahnya dibantu oleh manajer produksi, manajer pemasaran, serta karyawan. Aspek sosial dan lingkungan, di mana ada kelestarian sumber daya hayati, memperbaiki kesuburan tanah, lapangan pekerjaan, mengedukasi, dan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Ada aspek finansial. Yang pertama ada modal investasi sebesar 5.204.000. Yang kedua ada sarana produksi sebesar 5.204.000. Yang ketiga
ketiga, kebutuhan modal investasi yang diperlukan sebesar 28.628.000. Yang keempat, kebutuhan modal awal untuk 1 tahun ke depan atau modal investasi ditambah modal kerja sebesar 41.777.000. Yang kelima, sumber modal yang didapatkan melalui dana pribadi dan pinjaman dari bank konvensional dengan syarat dibayarkan setiap akhir tahun selama 5 tahun senilai bunga 20% sebesar Rp72.757.823. Bisa kita lihat tabel di bawah ini, ada indikator kriteria layak, ada cross BC, RBC, net, BC, IRR. Selanjutnya ada kesimpulan. Usaha budidaya kubis ini memiliki timbal balik antara perusahaan dan sosial lingkungan. Usaha ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu memberikan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat untuk menjadi tenaga kerja maupun mitra perusahaan. Terkait hal itu, perusahaan diuntungkan karena memiliki tenaga kerja dan masyarakat diuntungkan karena diberi lapangan pekerjaan. Dilihat dari aspek lingkungan, usaha budidaya kubis ini mampu mengembalikan fungsi tanah secara optimal dan menjaga kelestarian lingkungan karena sistem organik ini mengembalikan kesuburan tanah dengan tanpa bahan sintetis yang mampu menurunkan kualitas tanah. Terkait hal itu, perusahaan memiliki lahan optimal produksi dan lingkungan dapat menjaga kelestariannya. Selain itu, menurut analisis finansial, usaha kubis Harvard Plant Farm ini memiliki prospek yang bagus untuk dijalankan karena keuntungannya yang cukup tinggi. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa usaha kubis organik Harvard Plant sangat layak untuk dijalankan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.